Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TVRI Bengkulu, apa kabar Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya masih semangat dalam menjalankan aktivitas hingga saat ini. Ya pemirsa TVRI Bengkulu, senang sekali kali ini saya Friko Zuhri kembali menjumpai Anda tentunya dalam Berendo. Dan kali ini kita akan membahas tema terkait dengan bagaimana kita membahas perekonomian menjelang bulan Ramadan. Namun sebelum itu pemirsa, saya akan perkenalkan terlebih dahulu narasumber yang sudah hadir di studio TVRI Bengkulu. Kali ini sudah ada Bapak Dr. Hutapea dari Akademisi Universitas Bengkulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana? Selamat sore. Selamat sore, gimana kabarnya? Sehat? Sehat aja, Pak. Alhamdulillah sehat ya. Tadi masih beraktivitas dari kampus ke sini, Pak? Enggak, tadi kebetulan dari rumah besok mulai. Oh, besok baru mulai ya? Siap. Terima kasih banyak sudah hadir di studio TVRI Bengkulu. Dan pemirsa TVRI Bengkulu tentunya juga hadir di studio TVRI Bengkulu kali ini Bapak Peri Cahyadi selaku Sekretaris Disperindak Provinsi Bengkulu. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Tadi beraktivitas seperti biasa, hari ini Ya, lancar ya? alhamdulillah hari ini juga tadi habis kita monitoring untuk melakukan pasar murah di Teluk Sepang. Oke, baik. Terima Pulang kasih dari banyak sudah hadir di studio TVRI Bengkulu. Ya, pemirsa TVRI Bengkulu, pastinya kalau kita bicara terkait bulan Ramadan ini menjadi sesuatu hal yang ditunggu-tunggu oleh seluruh umat muslim di seluruh dunia. Dan bicara soal Ramadan, pastinya perekonomian juga mulai menunjukkan pergerakan ya, ataupun tanda-tanda pergerakan yang berbeda. Suasana persiapan menyambut Ramadan tidak hanya terasa dalam kehidupan spiritual, tapi juga bagaimana kita menyambut ini dalam persiapan untuk dunia di perekonomian dalam bulan Ramadan. Baik, nah kalau kita bicara soal ekonomi, pastinya di bulan Ramadan ini menjadi sesuatu hal yang kita laksanakan setiap tahun dan ditunggu-tunggu. Kalau untuk pemerintah Provinsi Bengkulu sendiri gimana nih untuk menyambut bulan suci Ramadan, persiapannya seperti apa nih Pak Meri? Oke, baik Pak Riko dan Pak dari Akademisi, Pak Hutapea. Kalau dari Provinsi Bengkulu, sebelum melaksanakan kita memasuki bulan suci Ramadan, itu umumnya kita melaksanakan rapat koordinasi Forkopimda, dalam hal ini juga membentuk tim ya dalam penanggulangan masalah pengendalian inflasi daerah. Dalam hal ini juga kita juga berkoordinasi kepada sebagai sponsorship dari kalangan pemerintah yaitu Bank Indonesia beserta juga Bulog untuk sebagai stokis barang untuk kebutuhan masyarakat yang ada di pemerintah Provinsi Bengkulu. Nah, untuk hal-hal ini juga dalam rapat koordinasi melalui kemarin yang dilakukan oleh pejabat PLT Sekda, itu kita melakukan adanya persiapan untuk menyambut bulan suci Ramadan, hari besar keagamaan nasional, yaitu melakukan pasar murah di beberapa kecamatan yang ada di Kota Bengkulu, terutama khususnya, dan setelah itu menunggu surat edaran dari Bapak Gubernur Bengkulu untuk melaksanakan safari Ramadan di 9 kabupaten dan melakukan pergerakan yaitu menstabilisasikan harga, membuka pasar murah yang ada di kabupaten-kabupaten nanti. Ya, artinya memang untuk memasuki bulan suci Ramadan sudah banyak dipersiapkan. Salah satunya mungkin dari pemerintah Provinsi Bengkulu, mulai berkoordinasi, kemudian sudah ada jadwal kegiatan yang akan dilakukan gitu ya Pak di bulan suci Ramadan nanti. Nah, kalau bicara terkait perekonomian tadi mungkin dari akademisi sendiri, Dr. Hutapea ini, kalau kita melihat untuk perekonomian kita nih memasuki bulan suci Ramadan, kalau untuk saat ini ya, memang ini masih dalam tahap menuju atau menjelang Ramadan itu sendiri seperti apa? Baik. Sebenarnya kita ini pada bulan Ramadan ini di samping bulan ibadah bagi umat Islam khususnya, sebenarnya bulan Ramadan juga salah satu sumber ya, sumber pertumbuhan ekonomi pada dasarnya. Karena pada bulan Ramadan konsumsi masyarakat itu lebih meningkat daripada bulan biasanya. Juga nanti pada saat Idul Fitri aktivitas non konsumsi juga akan meningkat. Contohnya di bidang dunia usaha, perhotelan, transportasi juga akan menggeliat. Maka pada intinya awal Ramadan sampai
awal Ramadan itu biasanya juga akan memacu pertumbuhan ekonomi suatu daerah atau secara nasional. Namun perlu kita antisipasi, dan syukur alhamdulillah inflasi di Bengkulu khususnya pada Januari year to years itu 0,09%. Maka ini langkah awal atau modal awal. Paling tidak walaupun nanti permintaan dari masyarakat meningkat, laju inflasi diharapkan masih dapat dikendalikan tanpa menghambat laju pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Ya, artinya memang bulan suci Ramadan ini menjadi peningkatan untuk pertumbuhan ekonomi juga gitu ya, karena ada perputaran ekonomi di sana. Nah, kalau kita bicara tadi terkait dengan apa saja sih sebetulnya yang harus dipersiapkan oleh pemerintah Provinsi Bengkulu, karena mengingat ini awal tahun juga, mungkin semester pertama juga, untuk agar nantinya jangan ada penurunan ataupun mungkin perekonomian ini menjadi terganggu, terhambat karena bulan suci Ramadan ini. Apa sih sebetulnya mungkin harus dipersiapkan? Sebenarnya saya pikir dari pihak pemerintah, provinsi maupun kabupaten dan kota, dan stakeholder lainnya, Bulog dan BI, mereka selalu bekerjasama dalam rangka untuk mengantisipasi jumlah permintaan yang cukup signifikan tersebut, terutama untuk kebutuhan bahan pokok. Seperti Bulog itu menyediakan beras yang cukup relatif murah, dengan kualitas yang baik, daging beku misalkan, telur dan sebagainya. Karena itu juga program pemerintah, itu bekerjasama dengan BI, Bank Sentral setiap provinsi, maupun dengan pemerintah daerah khususnya Departemen Perdagangan dan Industri. Ya, nah kalau bicara tadi soal persiapan, tadi juga disampaikan kalau salah satu programnya sekarang sudah memulai membuka untuk pasar murah gitu ya Pak? Iya, betul. Untuk pasar murah ini sendiri sudah dimulaikah untuk Kota Bengkulu atau beberapa kabupaten atau masih dalam persiapan ya? Gimana? Nah, kalau untuk yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bengkulu, sesuai dengan petunjuk kemarin, Provinsi Bengkulu sudah melakukan kegiatan launching pasar murah yang kita laksanakan pada tanggal 19 Februari yang lalu. Itu khususnya di lapangan Dekranasda, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, yang mana itu langsung dibuka oleh Bapak PLT Gubernur, sekaligus meluncing kegiatan pasar murah tersebut. Dan yang mana persiapan pemerintah itu kemarin yang sudah kita koordinasikan dengan terutama sponsorship Bank Indonesia, terus dengan Bulog, dan distributor yang ada di Kota Bengkulu dalam pasokan barang, yang mana barang tersebut insya Allah mudah didapatkan oleh masyarakat dan harganya cukup diskonnya lebih dari harga pasaran yang ada saat sekarang. Ya pastinya ini diharapkan oleh masyarakat gitu ya, karena menjelang Ramadan kebutuhan pasti semakin meningkat, dengan adanya pasar murah ini sangat membantu untuk masyarakat sendiri. Kita akan break terlebih dahulu, nanti kita lanjutkan kembali. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini, tetaplah di Brendo.